Nah, jadi nggak apa-apa kalau nggak berudu. Sang khatib istisqa ini ya nggak apa-apa. Batal umpama di tengah jalan, sudah terusin aja. Lain kalau khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat ketika batal sang khatib tadi, turun dia dari mimbar. Kalau dia mau berudu dan tidak terlalu lama jaraknya antara berudu sampai kembali khutbah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu lama, maka digantikan dengan orang yang hadir di situ. Syaratnya orang yang hadir di sini, syaratnya orang yang hadir, dia mendengar rukun-rukun khutbah dari sang khatib pertama tadi. Ya, jadi kalau ingin mengganti, yang mengganti ini harus mendengar segala rukun-rukun khutbah yang dibaca oleh sang khatib pertama. Baik, kita kembali ke khutbah istisqa. Jadi tata caranya sama ya, tapi yang tidak sama syaratnya. Kalau rukunnya sama saja rukunnya, tapi kalau syarat tidak wajib sama. Sang khatib naik ke mimbar seperti halnya biasa sang khatib Jumat atau khatib hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Baik, lanjut. Begitu juga dibolehkan berkhutbah sebelum sholat. Boleh juga berkhutbah sebelum sholat. Nah, ini uniknya sholat istisqa ya. Sholat istisqa ini boleh memilih. Sang khatib ini berkhutbah boleh sebelum sholat istisqa atau juga boleh setelah sholat istisqa. Nah, ini kalau apa namanya, sholat istisqa ini unik. Nah, kalau dia khutbahnya sebelum sholat istisqa berarti sama seperti sholat Jumat, ya enggak? Kalau orang sholat Jumat khutbah duluan kah atau sholat duluan? Khutbah duluan. Tapi kalau sholat Id, sholat duluan baru khutbah, begitu kan ya? Nah, kalau istisqa ini kita boleh pilih. Kata ulama boleh pilih. Mau khutbah duluan sebelum sholat atau sholat duluan baru khutbah. Boleh keduanya. Cuman yang biasanya kami hadir di dalam pelaksanaan salat istisqa itu rata-rata tata caranya sama seperti salat hari raya. Ini salat istisqa lebih dahulu, setelah itu baru khutbah. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Tata cara yang kedua, membaca istighfar sebanyak 9 kali pembukaan khutbah pertama. Terus? Dan membaca istighfar 7 kali di pembukaan khutbah kedua. Nah, kalau salat hari raya Idul Fitri Idul Adha, sang khatib itu kan di khutbah pertama apa ya? Membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali? 9 kali. Ini kalau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Di khutbah kedua, sang khatib membaca takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai 7 kali. Nah, setelah membaca takbir, di khutbah pertama 9 kali, membaca takbir sebanyak 7 kali di khutbah kedua, lalu sang khatib membaca tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seterusnya, seperti rukun khutbah pada umumnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian apa lagi? Wasiat takwa. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Kan gitu tuh rukun khutbah. Kemudian apa lagi? Membaca ayat Al-Qur'an. Kemudian apa lagi? Berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat. Itu kalau di khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Nah, kalau salat istisqa diganti takbir tadi, khutbahnya yang tadi baca takbir 9 kali di khutbah pertama, 7 kali di khutbah kedua, diganti dengan baca istighfar. Di khutbah pertama 9 kali, di khutbah kedua 7 kali. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim,
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali di khutbah pertama? 9 kali istighfar. Baru baca alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana ila siratim mustaqim. Nah, itu fleksibel saja. Ya, terus sampai selesai rukun khutbahnya. Mudah ya, 9 kali. Nah, kalau khutbah kedua, baca istighfarnya 7 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, alhamdulillah, dan seterusnya sampai selesai khutbah kedua. Udah dipaham kira-kira? Nah, itu bedanya ya. Nah, kalau Idul Adha, Idul Fitri takbir, kalau salat istisqa istighfar. Baik, lanjut. Cara yang ketiga, khatib menghadap ke arah kiblat ketika membaca doa di sepertiga khutbah kedua. Baik. Sampai doa selesai. Nah, ketika sampai di khutbah kedua, ya, khutbah kedua itu kan ada doa ya. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat. Itu kan ya. Ketika berdoa itu sang khatib tidak menghadap ke mana? Ke jamaah, tidak. Tapi menghadapnya ke kiblat. Nah, ini uniknya. Membelakangi makmum. Membelakangi makmum. Jadi kalau ketika begini ya. Nah, jadi ketika khutbah pertama, kedua sampai itu, kemudian ketika khutbah kedua, ketika sampai doa berbalik ini, sang khatib berbalik begini. Nah, balik begini. Kemudian, nah, angkat tangannya. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat. Ini. Sang khatib membaca doanya menghadap kiblat. Ini khusus untuk khutbah salat istisqa. Tapi selain khutbah salat istisqa, ketika berdoa, apa ya? Sang khatib menghadap tetap ke arah makmum jamaah. Udah dipaham kira-kira? Baik. Nah, jadi baca doanya menghadap kiblat sang khatib. Kalau sang makmum diam aja, jangan juga umpat-umpatan berubah, diam aja gitu. Paham ya? Baik. Sang khatib ini menghadap ke kiblat sampai selesai doa. Terus? Dan ketika khatib menghadap kiblat pada waktu membaca doa, dia dianjurkan untuk memindahkan selendangnya. Kalau selendang itu diletakkan di sebelah kanan, maka dirubah agar ditaruh di sebelah kiri. Baik. Kemudian, nah, ketika sang khatib tadi berdoa, dia pakai selendang nih ya, umpamanya ya. Ini pakai syal namanya, sebelah kanan. Maka syalnya sang khatib ini dipindah ke sebelah kiri. Dibalik ke sebelah kiri. Dan kata ulama, yang di bawah ini, yang di depan taruh ke belakang, yang di belakang taruh ke depan. Ini kalau begini ya. Nah, jadi nanti dibalik. Nah, bukan hanya dipindah begini, ini pindah kiri kan ya, bukan hanya dipindah, tapi juga dibalik begini. Nah, ini kanan ya, pindah, kemudian ini juga dibalik. Nah, yang tadi di depan pindah ke belakang. Nah, jadi begini. Udah ya, ini khatib nih. Nih kanan tadi ya, ini gini. Dia pindah, angkat. Nah, kemudian yang tadi di depan, di belakang, yang di atas, di bawah. Jadi begini modelnya. Balik. Cak. Nah. Kapan ini dipindah oleh sang khatib? Pada saat khatib membaca doa. Paham ya? Ketika khatib membaca doa. Bahkan kata ulama, bukan hanya sang khatib yang merubah selendang. Ya, sebagian ulama menganjurkan juga makmum jamaah
yang hadir pun juga merubah selendangnya dia.